Ya, kalau gitu kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan. Iya, data. Izin Pak, Ya, saya mau bertanya Pak, bagaimana Bapak menghadapi bawahan yang sulit untuk diarahkan dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab Pak? itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai seorang pemimpin untuk supaya tim kita sesuai dengan rule dan SOP yang berlaku. Jadi yang pertama, kita lakukan coaching secara personal. Apabila coaching itu dilakukan, kita tanyakan permasalahan apa sih yang dihadapi, yang sedang dihadapi, baik mungkin ada masalah keluarga kah, atau mungkin masalah ya macam-macam masalah manusia. Jadi kalau sudah dilakukan seperti itu, tetapi tetap tidak sesuai dengan rule dan SOP, kita berikan teguran secara personal. Jadi jangan ditegur di muka umum atau pada saat meeting, jangan. Hei kamu kenapa nggak gini. Tidak boleh melakukan teguran terhadap tim kita di saat meeting. Teguran lakukan personal. Jadi panggil, lakukan personal, ngobrol, kita tegur, kamu nggak boleh seperti ini. Dan kalau apabila kamu melakukan tetap terus seperti ini, saya akan beri teguran secara lisan atau tulisan. Apabila sudah dilakukan teguran, lalu kita beri arahan tujuan tugasnya yang kita berikan tugas kepada tim kita. Supaya apa? Supaya tim kita paham maksud dan tujuan tugas yang diberikan oleh kita itu dapat goals-nya, dapat apa namanya ya, hasil yang baik sesuai dengan diterapkan oleh perusahaan. Seperti itu. Oke Pak, terima kasih Pak. Saya ada pertanyaan satu lagi Pak, tentang ini Pak. Bagaimana sikap seorang pemimpin jika hasil yang diharapkan dari sebuah target tidak tercapai dengan baik Pak? Itu gimana Pak? Ya, kita pertama, kita analisa. Yaitu, kalau saya kembali lagi ke why analysis. Analisa salahnya di mana? Apa bisa tidak tercapai? Mungkin dianalisa, mungkin pada saat mempromosikan suatu produk itu tidak sesuai aturan. Pertama itu. Mungkin orangnya, SDM-nya malu-malu pada saat mempromosikan barang tersebut. Jadi semuanya harus dilakukan why analysis supaya tolak ukurnya tercapai, supaya kita tidak serta-merta hanya menyalahkan SDM. Kenapa kamu tidak tercapai? Kenapa kamu gini? Tidak. Pastinya kita harus cari akar masalahnya. Karena tidak selamanya target tidak tercapai itu karena kesalahan SDM. Tidak. Bisa jadi target yang kita terapkan itu melebihi demand yang ada di luar atau demand yang ada di sales atau di pasaran. Seperti itu, Mbak. Ya, apakah ada tanggapan mengenai jawaban berikut? Mbak Nabil, Ya, Bapak silakan. saya izin merespon Pak. Boleh, silakan. Kalau misalnya di tempat Bapak bekerja itu ada pegawai yang mungkin beda pendapat gitu Pak, kalau misalnya mengambil keputusan, apakah itu tetap menggunakan why analysis? Oh, enggak. Kalau beda pendapat itu hanya beda persepsi saja. Jadi pada saat di satu tim itu ada beda pendapat, itu kita luruskan dulu. Tujuan kita seperti apa? Supaya beda pendapat tidak ada. Jadi kita luruskan dulu tujuannya seperti ini, supaya pendapatnya itu sama. Jadi kita harus sesuaikan tujuannya dulu. Jadi disesuaikan tujuan, dikasih pengarahan tujuannya apa, supaya
tim kita paham terhadap tujuan tersebut. Jadi beda pendapat itu tidak diperlukan why analysis. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, untuk pertanyaan kami, untuk yang kami list itu sudah selesai. Apakah mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Iya, tanya. Silakan. Bapak izin bertanya. Boleh, silakan Mbak Nabil. Sebagai seorang pemimpin, bagaimana pendapat Bapak mengenai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan atau work-life balance? Kehidupan pribadi dengan pekerjaan. Work balance antara personal dengan pekerjaan. Jadi gini, pastinya kita manusia normal itu namanya masing-masing pasti ada permasalahan. Tetapi pada saat kita jadi seorang pekerja itu kita harus mempunyai profesionalis. Jadi kita harus profesional. Pada saat kita sudah masuk jam kerja, itu kita harus profesional, fokus terhadap pekerjaan kita yang ditargetkan oleh perusahaan maupun oleh pimpinan, yang diberikan tugas oleh perusahaan maupun oleh pimpinan. Jadi kita harus memisahkan antara urusan personal dengan perusahaan. Intinya kalau di saya itu pada saat jam kerja harus fokus terhadap pekerjaan, karena perusahaan sudah membayar kita upahnya untuk bekerja, bukan mengurusi urusan personal. Jadi kalau misalkan mbaknya atau masnya masuk ke pekerjaan, sudah jam kerja, itu harus sudah fokus terhadap pekerjaan. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Dede atas jawaban-jawabannya. Untuk teman-teman, apakah ada lagi pertanyaan lain atau tanggapan lain? Kalau gitu mungkin cukup. Dari beberapa pertanyaan dan jawaban yang kami terima dari Pak Dede, ada beberapa poin-poin yang bisa saya simpulkan, bahwa setiap orang itu memiliki kepemimpinan yang berbeda, tergantung dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Dan setiap gaya kepemimpinan itu berpengaruh besar kepada perusahaan maupun SDM yang ada. Untuk hambatan itu di perusahaan Bapak, untuk hambatan itu menggunakan analisis why tadi dalam menyelesaikan hambatan yang ditemukan. Jika ada, dan bagi pegawai yang memiliki perbedaan pendapat itu diluruskan dan disamakan tujuan dengan tujuan perusahaan yang ada, dan tidak semua kesalahan dan tidak tercapainya target hanya selalu disebabkan oleh SDM, namun bisa juga dengan sistem atau target yang tidak sesuai dengan yang ada pada keadaan di luar, gitu ya, kurang lebih Pak Dede. Pinter ya, ngerangkum. Untuk teman-teman, apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Ya, kalau begitu cukup untuk sesi wawancara pada hari ini. Pak Dede, terima kasih atas jawaban-jawaban yang luar biasa yang kami terima hari ini, informasi-informasi dan pengetahuan yang diberikan. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan atau kekurangan yang kami lakukan, gitu ya. Terima kasih Pak Dede. Teman-teman lain ada yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih banyak Pak Dede. Saya selalu ya, jaga kesehatan. Ya, Pak. Ya, assalamualaikum.